pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most semua pilihan Lestari ya, Bapak Ibu. Pasti kami sangat berterima kasih selalu tetap dan selalu ingat ya, sehingga menunjukkan betapa perhatian dan dukungan yang diberikan oleh GKI Sama Sendiri Komisi Anak. Ini sudah yang beberapa kalinya. Yang pasti kami terima kasih besar kita. Saya mewakili anak-anak kami yang ada di sini. Mungkin Yayasan juga. Kami terima kasih semua yang sudah diberikan, baik perhatian, baik barang-barang, salam kami buat anak-anak kita di sana, buat majelis, terima kasih Bapak juga yang sudah mendampingi semua saudara-saudara kita, terutama panitia Natal ya Ibu ya. Sekali lagi terima kasih sudah memperhatikan kami, sudah datang ke sini dengan susah payah. Yang pasti bisa dia dapat kami sampaikan. Terima kasih. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call, it's the happiest season of all. There'll be parties for hosting or toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year.
scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the sampai jiwaku berdaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semuanya? Adik-adik semua sehat kan? Nah, hari ini kita akan berjumpa kembali di ibadah online DKI Selamat Budi. Kakak Tina senang sekali bisa menjumpai adik-adik kembali. Hari ini Kakak Tina juga dibantu oleh Kak Sento yang mengiringi musik dan Kak Hoho yang akan membantu merekam. Dan juga Kakak Tina ditemani oleh Kak Indri, Kak Lydia. Selamat Natal adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan satu buah lagu. Aku kecil tapi berharga. Aku kecil tapi berharga. Kata Yesus kekasihku, Dia belum diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan kuliah kita lagi, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami bersama-sama berkumpul untuk
untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan, walaupun kami saat ini beribadah secara online Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan adik-adik, Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia dan kita sudah merayakan Natal kemarin, hari ini, dan sampai seterusnya. Dan kakak harap sukacita Natal akan terus kita rasakan, baik adik-adik yang di rumah ataupun mungkin yang sedang berlibur bersama Oma Opa, mungkin bersama teman-teman ya Kak ya. Dan iya betul. Dan kita akan mengingatkan, kita akan menyampaikan seluruh sukacita Natal yang kita rasakan dimanapun juga. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Yesus lahir ke dunia dan disambung dengan Hai Siarkan Ibu dulu. Sambil berdiri ya kakak-kakak ya. Jadi sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu buah lagu dulu ya Kak ya. Yuk kita menyanyikan lagu Natal Tak Berarti.
adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mempersiapkan diri artinya memusatkan pikiran kita, mempersiapkan hati dan juga sikap kita ketika mendengarkan cerita. Yuk kita duduk manis, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami semua ingin mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan juga melakukannya di dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Sindu tanya, Kak Sindu pakai apa ya? Ini bukan topi biasa. Ini adalah topi spesial, topi Christmas. Karena kemarin kita merayakan hari Natal. Selamat Natal untuk kita semua. Kita mau membahas cerita firman Tuhan tentang Natal juga loh adik-adik. Cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari Alkitab. Dari Lukas 2 ayat 21 sampai 34. Nanti adik-adik bisa baca lengkapnya di rumah ya sama mami papi. Nah adik-adik, sekarang Kak Sindu mau tanya, di sini ada nggak yang suka menunggu? Ada yang suka menunggu, misalnya udah lapar tapi masih nunggu masakannya belum jadi, atau nunggu papi mami pulang kerja, atau nunggu kapan ya liburan, kapan ya sekolah lagi. Ada yang suka adik-adik dengan menunggu? Angkat tangannya. Wah, ada yang suka ya. Kalau yang gak suka, angkat tangannya. Wah, ada juga yang tidak suka. Ada yang suka menunggu, tapi ada juga yang tidak suka menunggu. Nah adik-adik, menunggu itu tidak mudah loh. Karena ketika kita menunggu orang, maka sebenarnya kita sedang memberikan waktu kita. Adik-adik tahu nggak? Ketika Yesus lahir, ada banyak orang yang sudah menunggu kedatangan Tuhan. Berita tentang kelahiran Tuhan itu sudah diberikan adik-adik sejak zaman dulu sekali. Sejak lama sekali. Orang-orang Israel pada waktu itu mendengar kabar bahwa nanti akan ada juru selamat yang lahir. Akan ada Mesias, akan ada Allah yang menyelamatkan mereka. Akan ada raja yang menolong mereka. Tetapi sehari, 2 hari, sebulan itu 30 hari adik-adik. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bertahun-tahun ternyata kok gak muncul-muncul ya juru selamat yang dinantikan. Sehingga adik-adik ada banyak orang yang menanti dalam waktu yang panjang. Ada banyak orang yang menunggu dalam waktu yang lama. Dalam masa menunggu itu ada orang-orang yang tidak sabar. Ada orang-orang yang capek. Kapan ya Yesus lahir? Kapan ya juru selamat itu datang? Tetapi ada juga banyak orang yang menanti dengan setia. Ada banyak orang yang menanti dengan sabar. Ada banyak orang yang menunggu dengan iman dan percaya penuh kalau Tuhan pasti datang. Kalau juru selamat akan lahir dan hadir di tengah kehidupan manusia. Salah satunya adik-adik ada seorang bapak bernama Simeon. Bapak Simeon ini tidak muda lagi adik-adik. Ia sudah tua. Tetapi Bapak Simeon adalah orang yang menanti, yang menunggu kedatangan Tuhan dengan setia.
Dari dia masih kecil, masih muda, sampai sudah tua, Bapak Simeon terus setia, terus taat dalam menanti kedatangan Juru Selamat. Firman Tuhan pernah mengatakan kepada Bapak Simeon, "Hai Bapak Simeon, engkau akan melihat lahirnya Juru Selamat. Engkau tidak akan mati sampai engkau melihat Juru Selamat itu." Itu firman Tuhan kepada Simeon. Adik-adik tahu, suatu hari setelah Yesus lahir, masih kecil, masih ketika Yesus lahir, adik-adik, papa mamanya, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah. Yesus dibawa ke bait Allah untuk disunat, untuk melakukan tradisi orang Israel. Nah, adik-adik, ketika Yesus dibawa ke bait Allah, maka di situ Simeon melihat Yesus. Simeon bertemu dengan Yesus. Dan adik-adik tahu, atas tuntunan Roh Kudus, Simeon tahu kalau itu bukan bayi biasa, tetapi ia adalah Juru Selamat yang sejak dulu sudah diberitakan kelahirannya, yang sejak lama sudah diberitakan kedatangannya. Simeon sangat bersukacita. Akhirnya masa menunggunya Simeon tidak sia-sia. Sejak kecil, sejak muda sampai tua, ketika Simeon menunggu dengan setia, Simeon akhirnya bisa melihat Juru Selamat. Simeon bersukacita. Bahkan Simeon berkata, "Tuhan, aku sudah melihat Juru Selamat dan aku siap untuk kembali kepada Tuhan." Adik-adik, dari kisah hari ini kita melihat bahwa kelahiran Yesus, kedatangan Yesus adalah sukacita bagi semua orang. Ada banyak orang yang sejak lama menantikan kedatangan Yesus. Karena Yesus yang hadir akan menolong, menjaga, dan menyelamatkan manusia untuk bisa aman di dalam Tuhan. Kelahiran Yesus membuat banyak orang bersukacita. Akhirnya masa menunggu itu membuahkan hasil. Nah, adik-adik, kelahiran Yesus yang membawa sukacita tidak hanya berlaku untuk Bapak Simeon saja, tetapi juga untuk kita. Adik-adik, ketika Natal bersukacita enggak? Bersukacita ya. Bersukacitanya jangan karena hadiah aja, atau karena dapat topi baru, atau dapat baju baru. Tetapi kita mau sama-sama bersukacita karena Tuhan hadir untuk kita semua. Tuhan sayang kepada kita semua. Itu yang pertama, adik-adik. Dan yang kedua, kita melihat bahwa Papa dan Mama Yesus adalah orang-orang yang taat. Mereka melakukan kebiasaan atau tradisi orang Israel sebagai bentuk sayang mereka kepada Allah. Ketika mereka sayang kepada Allah, maka mereka membawa anaknya untuk diserahkan kepada Allah. Dan itu dilakukan salah satunya dengan cara sunat. Mereka mengikat janji di hadapan Tuhan. Kami mau ikut Tuhan dengan setia. Dan dari kisah ini kita juga mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Taat atau setia itu apa ya adik-adik? Artinya melakukan tugas kita sebaik-baiknya. Tidak menunda-nunda, jangan aku males. Tidak, anak-anak yang setia atau yang taat akan melakukan tugasnya secepatnya, sesegera mungkin, dan sampai selesai. Yuk kita sama-sama bersukacita dan menunjukkan sukacita kita lewat ketaatan kepada Tuhan.
Adik-adik, ayat hafalan pada hari ini tahu nggak terambil dari mana? Dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-30. Lukas 2 ayat 30 bunyinya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Apa adik-adik? Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kiranya kita boleh merayakan Natal dengan sukacita. Selamat Natal adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Yuk bersama-sama kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan pujian Ku Beri Persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami. Tolong Tuhan berkati persembahan kami Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan dan juga untuk kegiatan yang akan kami lakukan dimanapun juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada keluarga kami. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Ya, adik-adik tetap jaga kesehatan supaya minggu depan adik-adik dapat mengikuti lagi ibadah anak secara online. Yuk, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Semuanya lipatkan tangan, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami mohon Kau juga akan memberikan kami kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau juga yang akan pimpin kami supaya kami boleh bersukacita setiap hari Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati keluarga kami, Kau berikan kesehatan untuk kami semua. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam
Christmas.